Selamat pagi, siang, sore, dan malam teman-teman semuanya. Nama saya Dafar Rehan Atalah dengan NIM 244004843 dari jurusan Teknik Industri BINUS University. Pada kesempatan kali ini, saya akan memperlihatkan tentang hasil karya saya, yaitu digital content yang bertemakan health. Pada hari ini, saya akan menjelaskan dan juga mempresentasikan tentang mental health pada remaja di masa perkuliahan. Nah, apa sih mental health itu? Jadi, mental health atau kesehatan jiwa, atau yang bisa kita kenal dengan kesehatan mental, adalah kesehatan yang berhubungan langsung dengan batin, seperti kondisi kejiwaan, emosi, dan psikis dari seseorang. Nah, apa sih perbedaan kesehatan mental yang baik dan buruk? Jadi, kesehatan mental yang baik adalah di mana kondisi batin kita tuh dalam keadaan yang tenang dan juga tentram, sehingga kita bisa lebih menikmati kehidupan kita, kegiatan, dan juga aktivitas kita sehari-hari. Sedangkan kesehatan mental yang buruk adalah di mana kondisi batin kita tuh dalam mengalami gangguan, seperti gangguan suasana hati, kendali emosi, dan juga kemampuan berpikir jernih, di mana nantinya itu akan bisa mengarah kita kepada perilaku yang buruk. Nah, jadi kita akan membahas tentang stres pada mahasiswa ya. Jadi mahasiswa itu berada pada tahap perkembangan pada usia awal dewasa. Nah, biasanya kan mahasiswa itu kan di rentang umur sekitar 18 sampai 20-23 tahun ya. Dimana di umur-umur segitu tuh adalah umur peralihan dari anak-anak ke dewasa. Yang pastinya masalah akan semakin banyak datang, serta tanggung jawab tuh akan semakin berat dan juga kompleks. Nah, mahasiswa yang pernah mengalami stres hingga depresi saat di bangku kuliah, jika tidak ditindaklanjuti, itu bisa mengakibatkan munculnya rasa trauma. Nah, mahasiswa yang pernah mengalami gejala depresi berat hingga trauma secara signifikan akan mungkin memiliki masalah dengan penyalahgunaan zat, menyakiti diri sendiri atau self-harm, menyakiti orang lain, kecemasan berlebih atau anxiety disorder, dan juga pikiran untuk bunuh diri. Nah, kenapa sih mental health itu penting banget dibahas? Jadi, menurut data, sebanyak 26,7% remaja Indonesia itu mengalami gangguan kecemasan. Lalu sebanyak 10,6% itu mengalami masalah pemusatan perhatian, dan sebanyak 5,3% itu mengalami depresi. Selain itu juga terdapat 2,4% remaja mengalami masalah perilaku, dan juga 1,8% itu mengalami stres akibat pasca trauma. Data ini berdasarkan Kesehatan Jiwa Remaja Nasional (INEMS) pada tahun 2023. Nah, depresi berat dapat tuh mengakibatkan kecenderungan untuk menyakiti diri sendiri hingga percobaan untuk bunuh diri, atau yang biasa kita kenal dengan self-harm. Lalu, beberapa remaja juga memiliki kecenderungan perilaku untuk bunuh diri. Menurut data, sebanyak 1,4% itu sudah ada ide, lalu sebanyak 0,5% itu sudah memiliki rencana, dan juga sebanyak 0,2% bahkan sudah melakukan percobaan untuk bunuh diri. Ini tidak untuk ditiru ya teman-teman ya, bunuh diri itu bukan solusi untuk keluar dari suatu masalah. Nah, sekarang kita bahas mental health di saat kuliah. Menurut Gareth Hughes mengatakan bahwa anak muda itu mengalami masalah kesehatan mental saat masuk di bangku perkuliahan secara langsung. Jadi, remaja itu biasanya mengalami gangguan seperti gangguan kecemasan, stres, hingga depresi di saat masuk bangku perkuliahan. Biasanya, remaja itu juga tidak akan menyadari akan penyakit mentalnya hingga umur 24 tahun. Jadi, biasanya tuh mahasiswa tuh biasa terkena stres dan juga tekanan, dan mereka tuh akan tidak menyadari itu sampai akhirnya di umur 24 tahun di saat mereka sudah lulus kuliah, mereka baru sadar bahwa ternyata mereka itu sudah menyimpan terlalu banyak tekanan dan bahkan mereka sudah masuk ke kategori penyakit mental. Nah, dikatakan juga bahwa sebanyak 24% hingga 50% mahasiswa itu mengalami masalah gangguan mental dan juga emosional. Nah, apa aja sih penyebab stres pada mahasiswa? Pertama, tuntutan akademik, karena yang pasti akademik di perkuliahan dan juga akademik di sekolah itu pasti berbeda. Lalu tanggung jawab, karena pasti tanggung jawab mahasiswa itu akan lebih berat dan juga kompleks. Lalu hubungan sosial itu bisa di pertemanan dan juga percintaan. Lalu ekspektasi yang tidak sesuai, lalu persaingan kuliah, tekanan sosial, time management, dan juga perubahan pada pola tidur. Oke, next. Jika stres menjadi tekanan akan berdampak kemunduran dari beberapa aspek. Pertama, pekerjaan. Pastinya di saat kita stres, kita akan lebih susah untuk mengerjakan suatu pekerjaan dengan baik. Lalu yang kedua adalah rutinitas dan juga aktivitas. Pastinya kita akan lebih merasa malas dan juga tidak ada energi jika sedang stres dalam melakukan rutinitas atau aktivitas yang bahkan biasa kita lakukan sehari-hari. Lalu ada akademik dan juga emosional. Biasanya pasti kita akan lebih susah untuk mengatur emosi kita. Yang terakhir adalah sosial. Dari beberapa kasus, banyak orang pun juga yang lebih memilih untuk menarik diri dari lingkup pertemanan dan juga lingkup sosialnya.
Lalu, apa aja sih gejala yang biasa orang alami jika sedang stres atau kesehatan mentalnya sedang buruk? Pertama, perubahan fisik seperti kebersihan, berat badan dan juga raut wajah, lalu mengalami depresi dan juga ketakutan yang berlebih, lalu kebingungan, rasa linglung dan juga pikiran yang kosong, serta ragu, lalu hilang energi dan juga semangat hidup, lalu perubahan perilaku menjadi buruk seperti bermalas-malasan, prokrastinasi, melakukan hal yang tidak baik seperti sering bolos dan juga melakukan kecurangan. Lalu yang terakhir adalah perubahan perilaku seperti menjadi lebih kasar, agresif, temperamen, berkata kasar, dan juga mudah tersinggung. Nah, apa aja sih yang terjadi jika dibiarkan? Pertama, menjadi kebiasaan buruk, lalu menjadi gejala yang lebih berat, dan yang terakhir memicu gangguan mental atau penyakit mental seperti anxiety disorder atau bipolar. Nah, apa sih yang bisa kita lakukan? Pertama, segera mencari bantuan berupa profesional atau teman terdekat yang bisa dipercaya. Lalu terbuka tentang keadaan yang sedang dirasa. Jadi, coba untuk lebih percaya diri, terbuka apa yang sedang kita rasakan, jangan ditutup-tutupi. Lalu butuh support system berupa pasangan, teman, sahabat, ataupun keluarga. Lalu coba bercerita dengan orang yang dipercaya. Cobalah cari teman atau teman dekat atau orang yang menurut kita percaya, cobalah bercerita semuanya. Karena biasanya di saat kita sedang stres, di saat kita sudah terbuka dan bercerita banyak, kita akan merasa lebih lega. Lalu tenangkan diri dengan melakukan hal yang disenangi atau hal-hal positif. Lalu istirahat yang cukup dan juga lakukan hal yang positif. Oke, next, manajemen stres. Apa sih yang bisa kita lakukan? Pertama, mencari tahu dan mengenali penyebab stres. Jadi kita harus cari tahu nih, apa sih yang ngebuat kita stres? Lalu yang kedua adalah hindari stres yang dirasa tidak perlu. Jadi biasanya kalau kita sedang stres, pasti kita akan gampang ke-trigger sama suatu hal atau kita akan lebih mudah untuk menganggap satu hal yang kecil itu menjadi besar. Dan itu akan membebani kita juga nantinya. Jadi coba untuk hindari stres yang dirasa tidak perlu, supaya kita tidak terbeban dan juga kita akan lebih gampang untuk recovery-nya. Lalu biasakan dan adaptasi dengan penyebab stres. Contoh di dunia perkuliahan, mungkin kita akan gampang lebih stres karena tugas yang banyak. Kita perlu tahu nih bahwa kita tidak akan bisa pergi dari yang namanya tugas selama perkuliahan itu selesai. Jadi kita harus cari tahu gimana caranya kita beradaptasi dan juga terbiasa dengan tugas-tugas datang nantinya dan tidak akan menjadi stres lagi nantinya. Lalu merencanakan tujuan atau goals yang realistis supaya kita tidak akan terlalu berekspektasi terlalu tinggi. Lalu lakukan hal yang disuka dan juga terapkan gaya hidup yang sehat. Lalu next, apa sih yang bisa kita lakukan untuk orang lain ataupun teman-teman ataupun orang-orang di sekitar kita di saat mereka sedang mengalami stres atau kesehatan mental yang buruk? Pertama, mendengarkan cerita tanpa judge atau tanpa membandingkan dengan cerita kita. Lalu yang kedua adalah hiburlah. Lalu yang ketiga adalah coba tenangkan secara baik-baik. Lalu yang keempat adalah berikan support dan semangat. Lalu yang kelima adalah berikanlah informasi seputar kesehatan mental. Lalu yang terakhir adalah menjaga komunikasi dan juga bantu mencari pertolongan. Nah, kesimpulannya adalah kesehatan mental yang terganggu adalah kondisi di mana batin kita tuh mengalami gangguan suasana hati, di mana nantinya akan mengarah kepada perilaku buruk. Lalu remaja tuh biasanya mengalami gangguan kecemasan, stres, hingga depresi di saat bangku perkuliahan. Mahasiswa itu pernah mengalami stres hingga depresi saat bangku kuliah dan jika tidak dilanjuti bisa mengakibatkan munculnya rasa trauma atau lebih parah. Lalu penyebabnya adalah tuntutan akademik, tanggung jawab, sosial, dan juga persaingan kuliah. Nah, jika mahasiswa mengalami stres, dapat mengakibatkan tekanan dan juga kemunduran pada kehidupan dan kegiatan sehari-hari. Lalu, dan jika dibiarkan, dapat memperburuk hingga self-harm dan juga memicu gangguan mental yang lebih parah. Baik, itu aja dari saya. Selebihnya mohon maaf jika ada kesalahan. Terima kasih.